Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dipertemukan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kebaktian kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu.
Umat Tuhan yang terkasih, menyadari betapa sering kita melakukan banyak dosa, banyak pelanggaran kepada Tuhan, bahkan terhadap sesama kita. Mari kita saat ini mengakui dan memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa secara pribadi dengan sikap tulus, rendah hati, dan hormat. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan yang saat ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian berita anugerah daripada Tuhan, dan sebagai syukur atas berita anugerah pada saat ini, marilah kita memegang komitmen firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang terdapat di dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita, untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan kita naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman,
dari awal. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita di hari Minggu ini. Sungguh kebaikan Tuhan di mana kita bisa berkumpul kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketidaktaatan Raja Saul. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini, di mana ketika bangsa Israel memiliki raja pertama yang bernama Saul, Allah memilih Raja Saul dan menetapkannya menjadi raja yang setia dan taat pada Allah melalui firman-Nya. Kemenangan di dalam setiap peperangan tentunya membuat Raja Saul semakin disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Allah selalu memberikan kemenangan kepada Raja Saul. Pada firman yang telah kita baca pada pagi hari ini dalam 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 14. Hanya karena ketidaktaatan Raja Saul tidak diinginkan kembali oleh Allah. Apa yang bisa kita pelajari? 1. Ketidaktaatan timbul karena ketakutan. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 maka kita akan melihat
Samuel bertanya kepada Raja Saul, "Apa yang telah kamu perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, dari pernyataan Raja Saul kepada Nabi Samuel, kita melihat, "Aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku." Raja Saul memiliki ketakutan ketika dia harus berperang dengan bangsa Filistin yang sudah mempersiapkan diri, bahkan ribuan tentara yang mereka miliki, sedangkan Raja Saul hanya memiliki separuh dari tentaranya bangsa Filistin. Pada saat menunggu Nabi Samuel, musuh semakin dekat, maka rakyat sudah mulai kehilangan pengharapan. Mereka takut. Sehingga Raja Saul melihat dia sebentar lagi akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Mereka tidak mau berperang, mereka takut melawan bangsa Filistin yang lebih banyak tentaranya, ribuan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk melawan Raja Saul dan tentaranya. Fakta ini, realita ini membuat Raja Saul menjadi sangat takut. Sehingga dia memilih untuk mempersembahkan korban, untuk mohon penyertaan daripada Tuhan supaya dia menang di dalam peperangan. Menurut Raja Saul itu benar, tetapi di sini kita melihat bahwa Raja Saul tidak taat atas apa yang diperintahkan kepada dia. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mempersembahkan korban. Yang memiliki hak untuk mempersembahkan korban itu adalah Nabi Samuel. Walaupun Nabi Samuel di dalam waktu 1 minggu belum datang, harusnya dia tetap menunggu Nabi Samuel. Ada maksud Allah, ada rencana Allah supaya Raja Saul memang tetap menunggu Nabi Samuel sampai datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia memiliki ketakutan yang lebih besar bahwa dia tidak disertai. Sehingga dia mengambil alih tugas yang bukan menjadi tugasnya. Sehingga apa yang terjadi? Bukan hal yang baik yang terjadi. Bukannya hal yang diperkenankan oleh Allah yang terjadi kepada Raja Saul. Ketika dia selesai mempersembahkan korban, Nabi Samuel datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Di sini kita melihat ketika Raja Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Samuel. Walaupun Raja Saul yang lebih berkuasa, dia tidak boleh sembarangan mempersembahkan korban bakaran. Hanya Nabi Samuel saja yang bisa mempersembahkan persembahan korban. Takut kalah dan ditinggalkan, itulah yang terjadi pada Raja Saul. Sehingga membuat dia menjadi tidak taat. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ketakutan itu menguasai, ketika fakta ada di hadapan kita, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus belajar mengalahkan ketakutan kita dengan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh ketakutan. Sehingga membuat kita menjadi tidak taat. Kita mencari hal-hal yang menurut kita kuasanya lebih daripada kuasa Tuhan. Bukan hal yang diperkenankan oleh Allah. Ketidaktaatan itu dilakukan. Yang harusnya kita lakukan adalah taat. Menantikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ketidaktaatan timbul karena tidak sabar. Dalam ayat yang ke-13, Nabi Samuel katakan kepada Raja Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya."
Di dalam bagian ayat yang ke-13 ini, Nabi Samuel katakan, perbuatanmu itu bodoh. Saul tidak sabar menunggu Nabi Samuel datang pada waktu yang telah ditentukan. Hingga Raja Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban. Belajar sabar harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Banyak masalah terjadi ketika kita tidak sabar. Saat ini, dengan adanya kondisi dan keadaan kita pada saat ini, melalui wabah corona ini, kita harus banyak belajar sabar. Untuk diam di rumah dan melakukan semuanya di rumah. Belajar, bekerja, dan beribadah. Kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Tetapi biarlah waktu ini kita banyak belajar. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kita tetap sabar mengalami kondisi saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sabar adalah satu hal ketaatan kita, satu bentuk ketaatan kita, di mana kita menantikan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar dengan pertolongan yang daripada Tuhan, Tuhan akan memampukan sehingga kita melihat segala sesuatunya sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan pun juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Mari kita terus belajar bersabar untuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak sabar, Raja Saul mendapatkan akibatnya. Nabi Samuel katakan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kelihatannya sepele, tidak taat, minta maaf. Tetapi bukan masalah minta maaf. Tetapi di mana kita mempertanggungjawabkan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada Raja Saul. Ketika dia taat, maka kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Tetapi ketika Raja Saul tidak taat, kerajaannya tidak tetap. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita belajar supaya tidak takut dan belajar untuk bersabar. Bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini, kita belajar untuk tetap terus melihat bagaimana Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Permasalahan, pergumulan, kesusahan, dan kesulitan terus memproses kita untuk belajar taat. Dengan kita belajar taat untuk kehidupan yang kita jalani, maka iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Nantikanlah waktu Tuhan untuk kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur dan biarlah kita belajar dari Raja Saul untuk tetap terus taat di dalam Tuhan. Janganlah ketakutan menguasai kita dan sabarlah menantikan akan waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan mengadakan satu persekutuan yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Bapa, kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan masing-masing keluarga jemaat GKKA Samarinda. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Jikalau pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau pada saat ini mereka dalam keadaan yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Kalau pada saat ini mereka bergumul, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan menguatkan akan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah melalui firman ini kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan nyatakan. Biarlah ketakutan dan ketidaksabaran tidak menguasai kami. Tapi kami belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan menyertai kehidupan kami.
Berkati kami ya Bapa, sertai. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan mereka pada saat ini. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Tuhan campur tangan. Untuk Bapak Yudi di dalam proses pemulihan, Tuhan berkati. Untuk Ibu Elmiati yang tak terus berjuang dalam cuci darahnya, Tuhan juga kuatkan. Tuhan memberikan semangat kepada beliau. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang hamil pada saat ini. Untuk Ibu Dianita, Ibu Desinta. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Para orang tua kami, para lansia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Raminah, Ibu Elvina, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Lucia. Tuhan juga berkati. Jamah dia ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan sukacita senantiasa kepada dia. Tuhan, kami juga tetap terus menyerahkan kondisi bangsa kami pada saat ini. Yang menyerahkan wabah corona ini. Kami berdoa kayaknya Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Berikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan berkati para dokter dan tim medis. Kami berdoa untuk alat-alat yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang terus berjuang untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk menyelesaikan pencegahan penyebaran dari virus corona ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami juga tetap terus berdoa untuk pekerjaan, untuk kehidupan anak-anak kami, baik yang belajar di sekolah, baik yang kuliah. Tuhan juga berkati, Tuhan tolong mereka Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang kita dasari dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan kita bersama-sama naikkan pujian dari KJ 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.
Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Memang tidak seberapa ya Tuhan dibandingkan berkat yang begitu melimpah yang Engkau berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang tahu hati kami ya Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga benar-benar layak di hadapan Engkau. Bahkan sisa yang ada pada kami ya Tuhan, biarlah Engkau berikan setiap kami hikmat Tuhan, untuk boleh mengelolanya dengan baik. Terlebih Tuhan, boleh untuk menjadi saluran berkat untuk siapapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh persembahan kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, dan layanilah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.